tujuan dari kami mendirikan komunitas penjaga budaya Helong, yaitu salah satunya untuk melestarikan budaya leluhur kami, yaitu budaya Helong. Kurang lebih ada 1.300 jiwa yang diidentifikasikan sebagai komunitas Helong, suku Helong, atau orang Helong. Kami membentuk komunitas ini dari tahun 2021, dia berjalan di tahun 2022. Awalnya itu 3 orang yang terlibat dalam komunitas ini. 1 tahun kemudian, kurang lebih ada 30-40 orang yang terlibat berkegiatan ataupun belajar di komunitas yang kami rintis bersama teman-teman. Nah, memang kecenderungan di Kelurahan Kolhua ini karena pengaruh modernitas, jadi seiring perkembangan tersebut, bahasa Helong ini juga sudah ditinggalkan oleh penuturnya. Salah satunya para kaum muda dan bahkan Gen Z saat ini. Nah, melalui komunitas ini, komunitas penjaga budaya Helong, kami mengupayakan untuk menghimpun teman-teman dari anak-anak muda, anak-anak Gen Z untuk terlibat aktif dalam melestarikan budaya Helong itu. Komunitas penjaga budaya Helong biasanya ada pertemuan seminggu sekali, bahkan sebulan 3 kali. Kami terus mengkomunikasikan bahasa Helong itu sehingga anak-anak juga bisa menangkap bahasa-bahasa muda ataupun bahasa-bahasa sehari-hari. Nah, kegiatan yang kami lakukan selain pertemuan rutin, kami melakukan festival budaya Helong. Nah, festival budaya Helong ini dilakukan secara rutin, di mana kami merepresentasikan beberapa peninggalan leluhur kami, misalnya Naslamat. Nah, kita tahu bahwa Naslamat itu di Timor Besar biasa dikenal Natoni. Au bahangatia o kalangatia bahin pekamo. Se ampeje wali kota kusilamo. Selain Naslamat juga kami mengajarkan anak-anak di komunitas ini dan di Taman Baca Ubaha untuk bisa berbahasa Helong. Nah, itu biasanya kami lakukan seminggu sekali. Kalau di komunitas Helong, khususnya di Kota Kupang, untuk pendokumentasian terkait dengan bahasa melalui kamus itu belum ada. Tetapi di Helong Pulo, di Helong Semau, sepengetahuan kami sudah ada kamus bahasa Helong. Nah, antara Helong Semau dan Helong Kolhua itu ada kesamaan bahasa, tetapi ada beberapa kata maupun logatnya yang berbeda. Nah, pendokumentasian itu kami sudah lakukan sejauh ini melalui beberapa kerjasama dengan beberapa universitas yang ada di Kota Kupang, dan sudah ada hasil penelitian mereka yang mereka kasih ke kami berupa skripsi, yaitu ada 2 buah skripsi yang sudah dikasih ke komunitas ini dan Taman Baca sebagai referensi untuk kami simpan, sebagai dokumentasi juga kami simpan, sehingga ke depan ketika orang menanyakan apa upaya ataupun kerja-kerja nyata yang sudah dilakukan oleh komunitas ini sudah ada. Dan ada juga pendokumentasian dari teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi dan sebagainya melalui video YouTube ataupun film dokumenter. Bahkan kemarin juga ada salah satu dosen mengambil disertasinya untuk penelitian di komunitas penjaga budaya Helong. Jadi dokumentasi-dokumentasi itu sudah ada, memberikan semacam hasil dokumentasi mereka kepada komunitas ini, sehingga kami juga bisa menyimpan, sehingga itu juga menjadi salah satu tanda bukti bahwa sudah ada bukti-bukti pelestarian yang kami lakukan melalui buku ataupun artikel seperti itu. Tantangan yang lain berkaitan dengan bahasa, memang tantangannya ada, itu kembali lagi ke setiap keluarga. Karena seperti saya, pengalaman ketika saya masih kecil, beranjak remaja, bahkan beranjak dewasa, ketika kami membahasakan bahasa Helong, orang tua dan bahkan sebagian keluarga mengatakan seperti di kalian jangan omong bahasa Helong, karena omong bahasa Helong nanti sekolah bodoh atau tidak tahu apa-apa. Jadi dengan sendirinya kami merasa, oh jangan omong bahasa Helong, harus omong bahasa Kupang ataupun bahasa Melayu Kupang ataupun bahasa Indonesia. Nah, dari bahasa-bahasa itu akhirnya kami juga tidak mau belajar bahasa Helong. Nah, itu salah satu tantangan menurut saya. Jadi sudah ada justice terhadap seorang anak, sehingga ketika dia bertumbuh seharusnya bahasa ibu yang terus dipraktekkan, tetapi karena bahasa seperti itu akhirnya dia merasa buat apa kita belajar bahasa Helong, toh nanti beta dianggap kuno, kampungan, ketinggalan zaman. Jadi dari komunitas ini kami berupaya untuk kembali mengangkat
melestarikan budaya Helong. Memang sejauh ini ketika kantor bahasa melakukan kegiatan, baik itu workshop, seminar, ataupun kegiatan lain, biasanya mengundang kami untuk ikut berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Dan harapan kami mentitipkan komunitas penjaga budaya Helong dan Taman Baca Wibaha ini kepada anak-anak yang ada di Kelurahan Kolhua, sehingga terus menjaga, melestarikan, dan terus memelihara apa yang menjadi warisan leluhur kita sebagai suku Helong, orang Helong yang ada di Kota Kupang. Karena kita ini penduduk pertama, penduduk asli Kota Kupang yang dalam perjalanan waktu tergerus oleh perubahan zaman, sehingga kita masih dan tersisa di Kelurahan Kolhua, Kota Kupang.